Dengan kata kunci itu terbukalah rahasia-rahasia yang berkenaan dengan Al-Quran. Dengan membuka kata-kata kunci tersebut, terbayanglah oleh kita bagaimana struktur isi daripada Al-Quran Karim. Seperti saya sampaikan pada subuh yang lalu, bahwa amar ma'ruf nahi munkar tingkat pribadi, ya, ada 4 tingkat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Satu, yang dilaksanakan oleh pribadi kita, ya. Kedua, yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok. Ketiga, yang dilaksanakan secara organisir, ya, segala kegiatan yang terorganisir dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh yang berkuasa. Ada 4, semuanya itu ada ayatnya, ya. Kita yang pertama itu amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat pribadi. Dalam surah Luqman ini terbangun insyaallah dengan menguasai isi daripada surah Luqman, terbangun sebetulnya kepribadian kita menjadi orang yang muhsinin dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu enggak dipisah, sebetulnya enggak dipisah. Jadi kalau orang ngomong kita harus melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar, tidak bisa dipisah, ya. Kita sudah belajar bagaimana surah Luqman ini berbeda dengan surah Al-Baqarah, ya. Artinya di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5, dalam surah Luqman 1 sampai 9 itu terlihat peningkatannya, ya. Peningkatan perubahannya walaupun banyak hal yang sama, ya. Satu, bahwa pemahaman mengenai ayat Al-Quran sudah melihat ayat yang mengandung hikmah, ya, mengandung hakim, gitu, ya, Allah. Kemudian orang yang bersangkutan sudah menjadi muhsinin, sudah memperoleh manfaat dari ayat-ayat tersebut, sehingga di dalam dirinya itu sudah masuk petunjuk dan rahmat. Di dalam dirinya itu sudah masuk petunjuk dan rahmat, ya. Kedua, dia mulai peka terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, baik itu perubahan ke arah ma'ruf maupun perubahan dalam hal yang munkar, ya. Dan dia punya greget, ya, punya hati yang tergerak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ayat ke-6, ya. Dan terus memahami Al-Quran, ya. Kemudian digambarkan di dalam ayat 10 bagaimana kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam menguji kita diuji, ya. Untuk diuji itu kita dibekali, ya, dalam surah ke-76 Al-Insan, ya. Kita diuji tapi dibekali oleh pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, penglihatan dan pendengaran yang sempurna yang mengarah kepada hati, ya. Jadi 2 kekuatan mendasar
yaitu pendengaran, penglihatan, yang bisa menggerakkan hati. Jadi ada 3 kekuatan itu, ya. Ini tergambar bagaimana mengajarkan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada tiang. Nah, kalau kita mendengar tidak ada tiang, kita anggap biasa saja, nggak terpikir kita bagaimana, ya, nggak terpikir kita, artinya kita tidak menggerakkan akal. Akal kita akan bergerak kemana arahnya. Akal tergantung antara jiwa dan nafsu. Jadi akal itu akan bergerak. Kalau pemikiran kita didorong oleh nafsu, maka akal akan bergerak ke arah nafsu. Kalau akal kita diilhami, digerakkan oleh jiwa yang kuat, maka akan bergerak ke arah jiwa. Nah, itu ya, kita beroleh pelajaran dari ayat 10-11. Sekarang kita dapat pelajaran baru lagi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Jadi selama ini ada 4 tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. 1, yatslu alaihim ayatina, membacakan ayat-ayat Quran kepada kita sekalian, ya. Sudah tentu dia nggak ada lagi, ya. Artinya terus menerus membacakan. Yatslu itu membacakan dalam arti membacakan Al-Quran sambil memberikan pengertian-pengertian yang hak. Artinya membaca, mengerti dengan ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Kedua, mengarah kepada wa yuzakkihum, mengarah pada membersihkan hati. Jadi Al-Quran itu sudah dipahami, sudah mengerti, sudah masuk di dalam hati, kemudian bisa nggak dia mengubah akhlak kita, mengubah perilaku kita? Itu tugas Rasulullah SAW. Itu tugas-tugas yang dilanjutkan oleh kita, ya. Kemudian ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran. Cara-cara membongkar Al-Quran, cara-cara memahami Al-Quran, sehingga memperoleh yang keempat, al-hikmah. Jadi ada 4. 1, baca Quran, membacakan Quran. 2, memperbaiki, menyucikan diri kita. 3, mengajarkan ilmu Al-Quran. 4, wal hikmah. Nah, Luqman boleh, ya. Jadi dicontohkan kepada kita. Sebetulnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 terbongkar, ya, bahwa hikmah itu akan diberikan kepada siapapun. Akan diberikan kepada siapapun. Ayat 269. Ayat 269. Mengapa sampai sekarang pun kita bisa mendapat hikmah
dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pikiran kita ya. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ini dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kalau bahasa Inggrisnya itu future continuous tense, yang berlangsung dan yang akan datang. Nah itu yang berlangsung dan akan datang. Jadi bukan yang sudah. Ada kemungkinan hikmah itu terus berpikir ya. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'. Dia memberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat kepada siapa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma ja'alni minhum. Semoga kita menjadi bagian daripada itu ya. Doa Nabi begitu kalau dia baca Quran terus ada yang menggembirakan. Allahumma ja'alni minhum. Ni saya. Allahumma ja'alna minhum ya. Kami kita ya. Wa may yu'tal hikmah barang siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira. Faqad sungguh ya, itu taukid, memberikan penegasan. Faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh hikmah. Sebenarnya hikmah itu di dalam hadis ada. Jadi ada sekitar 100 lebih lah ya hadis-hadis yang mengandung hikmah yang telah disusun oleh ulama-ulama gitu. Jadi hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada 100 lebih ya. Hikmah-hikmah yang biasa kita misalnya jangan marah, itu termasuk hikmah juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berhati bersih dan berakal sehatnya itu ya. Nah, sekarang kita dicontohkan hikmah yang diberikan kepada Luqman. Salah satunya anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Jadi kita dapat pelajaran bahwa bersyukur kepada Allah itu merupakan hikmah ya. Bagaimana bersyukur kepada Allah itu merupakan hikmah? Nah, saya sudah menjelaskan konsep syukur. Konsep syukur di dalam Al-Quran ya, ada 3 yang penting. Satu, beribadah sebetulnya itu tanda syukur. Ya, meningkatkan ibadah itu sebetulnya tanda syukur ya. Kedua, bekerja keras kepada Nabi Daud contohnya, supaya dia bekerja keras sebagai tanda syukur. Jadi kalau orang syukur itu kerja keras. Tanda orang syukur itu ibadahnya bertambah gitu. Satu lagi, doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya walidayya wa an a'malan shalihan tarda. Itu contoh orang yang bersyukur itu. Sedangkan untuk beramal saja yang semestinya dia tahu apa-apa yang biasa lakukan, tapi karena dia
ya, merasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa, ya Allah ilhamkan aku sebagai tanda syukurku atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ilhamkanlah amal-amal yang kau ridhoi. Bayangkan, ya, ada nanti saya jelaskan lagi. Jadi bersyukur kepada Allah itu intinya, ya. Kemudian yang ada sifatnya ucapan, ya, yang ada ucapan alhamdulillah segala macam, gitu ya. Wa may yashkur barang siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia mensyukuri dirinya. Wa man kafara, barang siapa yang kafir. Kafar itu ingkar, ya. Jadi termasuk yang kata kafar itu kafir itu sebetulnya tidak ditujukan hanya semata-mata orang yang tidak beriman, sebetulnya bisa juga kepada kita, gitu kan pengertian itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah itu kaya, maha kaya dan maha terpuji. Jadi nggak perlu dia, ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, sekarang sudah kita. Jadi tambah lagi, ya. Orang yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya dia mensyukuri. Tanda dia syukur, ya. Tanda dia syukur itu tanpa ngucap. Misalnya kalau orang sudah ingin memperhatikan anak yatim, membantu kelompok-kelompok yang rentan terhadap ekonomi, ya, sehingga dia lebih bisa hidup layak, itu sebenarnya tanda syukur, ya, tanda syukur, ya. Jadi kita habiskan, ya, surah Luqman ini sehingga kita boleh pemahaman mengenai pribadi orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi orang beramal ma'ruf nahi munkar itu orang yang bersyukur, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ini sudah kemarin, ya. Wa idh qala Luqmana li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, wa huwa ya'izuhu, dia memberi pelajaran, ya'izuhu, ya, mau'izah, ya. Saya sudah jelaskan bagaimana sistem pendidikan Islam, ya. Ada mau'izah, ya. Jadi kalau ngajarkan anak, kita ngajar anak, ya, ngajar anak. Misalnya yang menyangkut ilmu bumi, kita jelaskan gunung, kita jelaskan langit, itu harus dimasukkan ke dalam hatinya, bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi harus begitu. Nah, kalau sistem pendidikan nasional kita kayaknya tidak seperti itu. Apalagi ke depan arahnya itu sudah melepaskan pelajaran agama, ya. Jadi tidak ada lain sekolah-sekolah yang akan mengikuti cara-cara Islam itu sekolah Islam, ya. Jadi kalau sekolah nasional kelihatannya tidak akan mampu
seperti itu, cuman mengajarkan dari sisi duniawinya gitu, ya. Karena mereka menganggap bahwa kemajuan suatu bangsa itu karena ifteknya yang tinggi gitu. Tapi imtaknya kurang. Ya, kalau zaman Pak Habibie dulu kan mengkampanyekan imtek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtak, ketakwaan, gitu kan. Nah, sekarang nampaknya hanya imtek. Jadi sekolah-sekolah Islam masih tetap mengajarkan imtak. Apalagi sekarang sudah ada sekolah-sekolah yang maju ya, sekolah-sekolah Islam yang maju ya. Mudah-mudahan kita bisa menyekolahkan anak cucu kita kepada sekolah-sekolah Islam. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau orang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus bertauhid. Jangan lupa ya. Makanya ulama kita yang selalu melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar selalu setiap setelah terjadi suatu peristiwa yang merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, dia selalu berpidato menjelaskan kepada masyarakat dan mengingatkan bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya itu dalam rangka mengingatkan itu ya. Jangan lupa diri ya. Padahal itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Kita supaya tajam ya. Di dalam surah At-Taubah ya. Jadi kalau gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang terorganisir bersama-sama itu kelihatan di ayat surah At-Taubah ayat 71 ya. Ayat 71 halaman 198 surah At-Taubah. Nah, perhatikanlah. Ini saya sedikit saja, tidak akan jauh ya. Kalau melakukan amar ma'ruf yang seperti itu ya, yang terorganisir, ada pemimpinnya, maka ada kalimat ya, ulaika ya sayarhumuhumullah gitu ya. Ulaika ya sayarhumullah ya. Jadi mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sih di sini aja yang ada. Ya, yang ketiga. Jadi 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 ada. Ya. Otomatis 4 ada. Sebetulnya 4 ada. Tapi karena 4 itu untuk melakukan amar ma'ruf oleh penguasa itu sesuatu yang questionable ya, masih dipertanyakan. Jadi tidak singkat saja ya di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ayatnya singkat saja. Kalau ini panjang ya. Ulaika sayarhamukumullah. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Lain memang yang terorganisir, ada pemimpin, bukan main rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Satu ayat lagi ada ya. Nah selanjutnya ya, mengingatkan kepada orang tua. Jadi hati kita tuh berbeda kalau kita diajarkan mengingat orang tua, bagaimana dia melahirkan kita, bagaimana mengandungnya, susahnya, sakitnya gitu. Jadi pendengaran
kita itu dilatih untuk langsung tersentuh hatinya gitu ya. Wa wassaynal insan, diwasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Wasainal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya. Hamalathu ummuhu wahnan, yang telah mengandung, ibunya yang telah mengandung dengan letih. Ibu mengandung itu kita lihat ya, walaupun kita tidak pernah mengandung tapi melihat istri kita mengandung ya, pada satu saat awal mengandung itu muntah-muntah, menderita. Ada yang memang lain-lain ya, mengandung itu istilahnya ngidam bahasa kita tuh, itu lain-lain. Setiap orang itu lain-lain ya. Setiap anak juga lain-lain ya, mengandung sudah agak lebih besar, tidur suka kalau menelentang salah, miring ke kanan salah, miring ke kiri salah. Kalau sudah besar kena sikutnya lagi ya, kita kan merasakan, melihatnya kan, tidak ada. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya, keletihan di atas lagi ya. Wa fisaluhu, dan menyapinya ya, menyapinya itu artinya merawatnya, fi amaini ya, dalam masa 2 tahun nyusui ya. Aniskurli wali walidaika ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku tempat kembali. Saya kira cukup dulu sampai sini ya. Kita berusaha betul-betul mendalami surah Luqman ini. Mudah-mudahan terbongkarlah persyaratan-persyaratan untuk jadi orang yang menggerakkan amal ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.